Alea datang ke rumah kontrakan Hilda. Setelah tak menempati apartemen mewah pemberian Atshan, ia menempati kontrakan yang dulunya menjadi tempat tinggal mereka. Sebelum Alea mengenal Atshan, kontrakan di mana ia dibesarkan sebagai seorang pengamen jalanan. Alea masih sangat bocah kala itu. Ia ingat keadaan orang tuanya yang kacau dan ia terpaksa mengamen. Kesulitan ekonomi membuatnya melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Termasuk dengan menjual kehormatannya, dan pria pertama kali yang mendapatkannya adalah Zain Airlangga. Walau Zain tak menuntaskannya. Kemudahan mencari uang tanpa perlu ijazah membuat Alea mengambil keuntungan dari wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang indah. Ia berpindah dari pelukan pria satu ke pria yang lain. Semua ia lakukan demi uang dan kepuasan. Sampai ia mengenal seorang pria tampan yang lebih muda, seorang pria berbeda 3 tahun darinya. Pria muda berambut abu yang rela memberikan apa saja untuknya. Membawa Alea ke dunia kemewahan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan, yang sebenarnya adalah miliknya. Alea menggelengkan kepala semakin ia mengingat pria itu. Entah kenapa cintanya pada Atshan semakin tumbuh. Ia menyadari bukan mencintai uang pria itu. Ia benar-benar mencintai Atshan. Di saat pria itu sudah menikah dan memutuskan untuk setia pada istrinya, Alea menangis mengingat akan hal tersebut, hal bodoh yang sangat ia sesali ketika harus mengutamakan obsesinya menjadi selebritis. Akhirnya, ia kehilangan semua. Impiannya dan juga Atshan. Bahkan Atshan membencinya. Karena entah dari mana Atshan mendapatkan foto-foto Alea bersama Arnold. Alea membuang nafsunya kesal lalu menghapus air matanya. Ia sudah sampai di depan pintu kontrakan ini. Nampak tak ada orang dari luar. Ia pun mengetuk pintu tersebut. Tok tok tok. Tante, tante. Dari ketukan berubah menjadi gedoran yang cukup intens di pintu berbahan triplek tersebut, namun lagi-lagi tak ada jawaban dari dalam. Kemana sih dia? Ditelepon nggak bisa, didatengin ke rumahnya juga nggak ada. Gerutu Alea. Ia coba mengintip dari kaca jendela sebelah pintu tersebut. Namun, terlihat kosong dalamnya. Alea. Alea menoleh kala ada orang yang memanggilnya. Seorang pria berperut buncit pemilik kontrakan ini. Alea. Gue kira artis yang datang. Apa kabar sayang? Mana tante gue? Burhaan berdecak saat mendengar kata kasar dari mulut Alea. Sabar dong sayang, ngobrol dulu. Udah lama kita nggak ketemu. Makin cantik aja. Alea menghempas tangan Burhaan yang ingin mencolek dagunya. Sejak masih mengontrak di sini, Burhaan ini sering sekali menggodanya dengan kata-kata yang tidak pantas dan sering sekali menawar dirinya untuk tidur bersama dengan mengiming-imingi kamar kontrakan gratis dan hadiah-hadiah serta uang. Namun, melihat wajah dan bentuk tubuhnya saja, Alea sudah mual. Ia memang menjajakan tubuhnya untuk mendapatkan uang, namun tak sembarang pria bisa menjamahnya. Harus good looking dan juga good reckoning. Belagu lo. Berani lo nolak gue? Hah? Alea yang kesal lalu akan menamparkan Burhaan, namun lengannya dicekal pria tua itu. Udah jatuh miskin kan lo? Makanya balik lagi ke sini kan? Jangan jual mahal lo. Berapa sih harga lo? Gue bayar. Jangan jual mahal. Lepas brengsek. Ujar Alea meronta minta dilepaskan oleh cekalan pria tersebut. Namun Burhaan dengan kencang mencekal lengannya dan menariknya untuk sampai ke dalam rumahnya. Lepas. Sialan. Gue nggak mau ikut sama lo. Burhaan malah tertawa dan kembali menarik Alea. Nggak usah banyak gaya, sekarang lo udah jatuh miskin. Gue bayar lo. Lumayan. Buat cewek kayak lo. Alea memukuli lengan dan coba memukul kepala Burhaan, namun pria itu mencekal kedua lengannya. Banyak penghuni kontrakan yang hanya bisa melihat dari arah jendela ketika Alea ditarik oleh Burhaan menuju rumah pria itu yang ada di ujung deretan kontrakan. Mereka kebanyakan adalah penghuni kontrakan lama yang benci melihat Alea dan Hilda, yang mereka kenal bukan wanita baik-baik,
dan biarkan saja wanita itu dikerjai oleh Burhaan karena memang sudah sepantasnya dia mendapat perlakuan seperti itu sesuai dengan perilakunya sehari-hari. Alea menangis histeris dan menjerit meminta tolong pada siapapun agar dia bisa terbebas dari Burhaan. "Jangan nangis dong sayang. Kan udah biasa lo gini." Lagi, Burhaan tertawa. Beberapa langkah saat akan sampai ke rumahnya, Burhaan mengambil kunci rumah dan Alea pun terbebas dari cekalannya. Alea menggunakan kesempatan itu untuk kabur. "Woi, jangan kabur." Alea berlari kencang. Namun karena memakai heels, dia tidak bisa berlari jauh sehingga bisa ditangkap oleh Burhaan. "Lepas." "Enggak. Layanin gue dulu. Gue bayar." "Gak mau. Gue jijik. Gue jijik." Burhaan yang marah mendengar umpatan Alea, mengangkat tangannya tinggi akan menamparkan Alea. Namun tangannya ditangkap seseorang dari belakang dan diputar. Krik. "Aregegeh." Burhaan didorong hingga tersungkur dengan tangan yang hampir patah karena diputar sendinya. Alea terkejut saat ada seseorang yang tiba-tiba saja datang menolongnya dari Burhaan. Ia mengenali pria itu. Dengan amarah dan tangan terkepal, pria itu menatap tajam ke arah Burhaan. "Zain, tua bangka sialan. Bukannya ingat Tuhan, malah mau berbuat maksiat. Malu sama uban lo." Burhaan tak menjawab. Dia mengerang kesakitan pada bagian tangannya. Para penghuni kontrakan pun keluar ketika mendengar jerit kesakitan dari Burhaan dan seperti tadi mereka hanya bisa menjadi penonton, tak mengambil tindakan sedikit pun. Zain membuka jasnya lalu memakaikan pada Alea yang hari ini memakai gaun tipis. Alea hanya menunduk dengan air mata yang tidak berhenti turun. Zain mengedarkan pandangan melihat pada para penghuni kontrakan. Miris melihat manusia-manusia yang tak punya hati manusia di sini. Kalian punya mata, punya telinga, tapi memilih untuk buta dan tuli tidak mau menolong orang ketika mendengar kesusahannya. Orang-orang itu hanya terdiam mendengar Zain bicara. "Andai dia," tunjuk Zain pada Alea. "Andai dia adalah keluarga kalian dan dia salah jalan tadinya, apakah kalian juga akan diam ketika dia dalam ancaman kejahatan? Karena merasa pantas diperlakukan seperti itu. Bagaimana kalau ibu atau saudara perempuan kalian yang diperlakukan seperti ini? Kalian masih akan diam?" Tanya Zain berapi-api. Tak ada yang menjawab ucapannya karena mereka merasa kalau pria berkacamata itu mengatakan hal yang sebenarnya. "Miris sekali," umpat Zain lagi. Zain lalu menoleh ke arah Alea. Wajah wanita cantik itu sembab akibat menangis dan terluka, hampir jadi korban pelecehan Burhaan. "Ayo, kita lapor polisi. Tolong. Jangan." Burhaan merangkak akan bersujud di kaki Alea, namun wanita itu menendang bahunya. Burhaan terjatuh kembali. Alea mengangkat wajahnya dan menatap pria penolongnya. Ia tak bicara, namun segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Zain menghembuskan nafasnya kasar, memutuskan untuk mengikuti Alea yang berjalan menuju mobilnya di ujung gang. Meninggalkan Burhaan dan para penghuni kontrakan yang menatap mereka heran. Sejak pagi tadi, Zain terus bola-balik ke kontrakan ini untuk mencari Alea semenjak wanita itu menghilang dari apartemennya. Menurut tetangga sebelahnya, Hilda sudah tak terlihat sejak pagi dan Alea tak pernah terlihat lagi sudah lama. Zain tak putus asa, ini adalah keempat kalinya dia datang ke kontrakan ini dan barulah bertemu dengan Alea, namun dalam keadaan yang hampir saja jika Zain terlambat bisa membahayakan bagi wanita itu. Alea naik ke mobil Zain. Sementara Zain tak berani bertanya. Ia hanya mengendarai mobilnya untuk sampai apartemen, sedangkan Alea merenungi nasibnya. Seburuk itulah pandangan orang terhadapnya. Wanita penjajah cinta demi uang. Wanita malam. Pel asteris cur. Dan air mata Alea turun tak henti merindukan Atshan. Di mana hanya berada di sisi pria itulah dia merasa menjadi seorang ratu. Atshan. Lirihnya. 1 bulan kemudian.
APAA. Pekik kompak ketiga pemuda harapan bangsa saat Atshan bicara. Sedangkan Tama, cuma bisa menggelengkan hatinya. Ia doang hati. Kalau menggelengkan kepala, takut kelihatan dan tahu sendiri kan kalau Pak Bosnya sudah marah. Hidung molen Filipinanya menjadi taruhannya, kawan. Sang adik, Arash Alessio Lubis paling dulu protes. Kebangetan banget sih lo, Bang. Masa kita nggak boleh ikut pesta ulang tahun lo? Gak asik lo ah. Protes Arash pada Atshan yang sedang mengatur siapa saja yang boleh ikut dalam acara ulang tahunnya yang akan dirayakan di mansion miliknya di Italia. Saking pentingnya, acara ulang tahun yang sekaligus menjadi serah terima sebagian perusahaan Kasano padanya itu sampai perlu bantuan Tama untuk mencatatnya. Sebenarnya Atshan yang drama sih. Tak perlu minta bantuan Tama juga, tidak apa-apa. Hanya keluarganya saja yang ikut, tak ada rekan bisnis atau karyawan perusahaan yang diajak. Ini kan acara gue. Bebas dong, gue mau undang siapa aja. Kila Atshan dengan santai, sambil duduk di sofa tunggal sedangkan Arash, Gaza, dan Lingga duduk di sofa besar bertiga. Abang sih bukannya bebas. Tapi semena-mena. Masa di antara semua keluarga, cuma kita bertiga yang nggak diundang. Kepriben kie? Ungkap Lingga ikutan protes. Ini sih melanggar sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh cucu cicit Lubis. Jawab Gaza lagi. Yang ikutan kesal. Gaya abang kayak anak remaja mau Sweet 17 aja. Gak ada acara larang-larangan ya bang. Gue mau ikut pokoknya. Gue bilangin ke papa mama lo. Oke, boleh ikut. Asal tanda tangan perjanjian. Jaga jarak radius minimal 5 meter dari Seva. Ya salam. Ucap Tama dalam hatinya. Sedangkan ketiga pemuda harapan bangsa melotot horor mendengarnya. Jangan ngada-ngada bang. Kenapa sih harus jauh-jauh dari Seva? Kak. Jangan durhaka ya Rash. Panggil Kak. Kak. Kak Seva. Ini berlaku buat kalian bertiga. Pokoknya nggak boleh ada yang manggil nama. Nggak boleh ada yang deket-deket istri gue. Minimal radius 5 meter. Kalau sampai ada yang melanggar aturan gue ini, langsung gue deportasi lagi ke Bintaro. Abang bikin aku dijauhin banyak orang kalau kayak gitu. Kelima pria tampan itu menoleh ketika tiba-tiba Seva datang ke tengah-tengah mereka dan berdiri tak jauh dari suaminya dengan wajah heran dan kesal. Mam tuh. Ucap Arash setengah berbisik, hampir tak bisa didengar. Atshan meraih tangan istrinya untuk diajak duduk di atas pangkuannya. Bagaimana keempat pemuda ini tidak kesal? Setiap kali berdua, Atshan akan selalu cari cara bermesraan dengan istrinya di depan mereka. Abang cuma melindungi kamu dari mata-mata dan tangan jelalatan mereka, sayang. Ucap Atshan pelan dan lembut sekali. Lebay ya mbak. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain. Tanya Lingga. Kemarin lo modus pengen nganterin Seva ke pasar kan? Pakai nyuruh Mang Rahul beli ketoprak. Untung Mang Rahul nggak mau. Pegang amanat dia. Jiaan. Kok tahu aja dia yak? Nah. Itu kan si Lingga bang. Ujar Gaza yang diangguki oleh Arash. Lo juga sama aja. Pura-pura tanya buku di perpustakaan terus ngerjain soal barengan. Emang lo pikir, petugas perpustakaannya nggak ngadu sama gue? Gaza terkesiap karenanya. Dia kan cuma bertanya pada istri sepupunya itu. Ya. Walau dia tidak bisa membantah pesona wanita asli Surabaya tersebut yang sering membuatnya istighfar banyak-banyak dalam hati takut hilaf. Atshan lalu menoleh pada Arash. Khusus buat lo, terlalu banyak kesalahan sampai kalau gue jabarin modus lo ke bini gue nggak bakal cukup sampai sore. Cukup. Ucap Seva. Enggak cukup Fa. Terlalu banyak. Maksud aku, cukup posesifnya. Ucap Seva yang tadi masih duduk menyamping di atas pangkuan suaminya. Kini berdiri. Kita ini keluarga bang, jangan ada saling curiga gitulah. Malah aku yang nggak nyaman kalau digituin.
Aku nggak secakep itu sampai abang perlakuin kayak boneka kaca. Aku nggak secantik itu. Kamu cantik, Fa. Kompak ketiga pemuda itu yang mereka sadari kalau mereka salah. Atshan melotot mendengarnya, bahkan saking kesalnya, Atshan sampai akan bangun melempar mereka semua dengan buah-buahan yang berada di depannya. Seva dan Tama langsung spontan, mencegahnya. Ampun bang. Bercanda bang. Pinta Arash. Hei, hei, hei. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Para tetua lubis yang sedang mengobrol di gazebo belakang, mendengar suara keributan langsung menuju ruang keluarga. Komplit sudah dari Arman sampai Prima datang ke ruangan ini. Apaan sih? Udah kayak pasar aja rame banget. Omel Widya pada cucu dan cicitnya. Minus Gazi dan Wira yang ada di Surabaya. Arash langsung mengadu pada neneknya. Ia menghampiri Widya lalu mengajaknya duduk di sofa dengan sopan. Ini nih Oma. Jadi gini, tuh abang CEO somenge drama banget sore-sore gini masa kita nggak diundang di acara ulang tahun dia di Milan sana. Boleh ikut sih. Tapi harus jaga jarak radius 10 meter coba dari Seva. 5 meter Pak Haji. Tegur Atshan yang akan langsung menyebut adiknya Pak Haji alias Pak Haji Bolot jika dia pura-pura tidak mendengar. Arash mencibir Atshan. Ya Oma, begitulah jaraknya. Keterlaluan banget kan Oma? Ya bang. Tanya Arik. Ya Nono. Padahal Mbak Sevanya juga marah itu dikekang sama suaminya. Tak ada yang tak menggelengkan kepala melihat kelakuan Atshan. Masing-masing anggota keluarga duduk di sofa. Kecuali Arash, Lingga, Gaza, dan Tama. Karena sofa tak cukup dan mereka mempersilahkan orang tua terlebih dahulu untuk duduk. Gak boleh kayak gitu bang. Mama gak suka. Ungkap Viana. Mencegah lebih baik daripada mengobati Ma. Belajar dari mama yang hampir direbut sama Zain Airlangga dari papa maka aku juga berbuat hal demikian. Kita gak tahu orang terdekat kita, bisa aja jadi musuh dalam selimut. Arik dan Viana bengong sendiri dengan pemikiran Atshan. Kisah Zain ternyata amat sangat membekas di ingatan putranya sampai sebegitu protektifnya pada sang istri. Walau Seva terlihat sangat malu akan sikap Atshan. Arik lalu berbisik pada Viana. Baru juga diceritain soal Zain. Dia udah begitu sama saudara-saudaranya. Gimana kalau tahu soal zaman jahiliyahnya Abram? Set. Jangan sampai tahu. Ucap Viana mengelus lengan suaminya yang dibalas kecupan di pipi oleh Arik. Arash mencela ucapan kakaknya. Drama. Ya. Kalau lahirnya penuh sama adegan dramatis, wajar kalau melodrama ya bang. Opa dukung kok. Sah-sah aja. Istri kamu cantik. Di rumah aja, banyak kucing garong yang jelalatan. Wajar posesif. 3 kucing garong pemuda harapan bangsa plus asisten harapan Lupita langsung tersinggung dengan ucapan Arman. Ah. Cuma opa yang satu server sama aku. Ungkap Atshan memuji kakeknya. Ngomong-ngomong soal kelahiran aku emang sedramatis apa sih opa? Waktu itu Kak Ophelia ceritanya belum sampai tuntas. Tiba-tiba para tetua langsung kicep mendengar pertanyaan dari Atshan. Kak Ophelia bilang proses persalinan aku paling menguras tenaga dan air mata. Ada apa? Abram berdeham. Ekem. Gak ada apa-apa bang. Gak ada apa-apa. Ujar Abram salah tingkah. Atshan lalu menoleh pada saudara ayahnya satu-satunya itu. Oh iya. Om pasti tahu kan? Cerita dong om, ada apa? Waktu lahiran aku. Arik hampir saja menyemburkan tawanya ketika sang putra bertanya demikian. Begitu juga dengan Arman dan Widya. Ophelia, Viana, dan Wulandari terkesiap namun menundukkan wajah mereka sambil tersenyum simpul. Sedangkan Prima sang Sultan Brebes, langsung teringat satu peristiwa saat banyak pohon melintang menghalangi jalan dan membuat macet sepuncak. Abram masih terlihat cool walau sebenarnya hatinya gelagapan ketika ditanya oleh sang keponakan. Harusnya tadi dia tidak berdeham dan diam saja.
Kan, kalau begini dia yang ditanya. Ah, waktu lahiran kamu ya? Om lagi koma waktu itu. Koma.